Baik, salam teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk kelompok kami ingin mempresentasikan tugas UTS untuk video pembelajaran. Dan di sini kami akan membawa materi tentang emosi Anda dan diri. Dan untuk pemateri pertama itu akan dibawakan oleh Kakak Fitri. Akan membawakan tentang emosi Anda dan Anda. Di sini kita semua akan belajar tentang emosi dari diri sendiri maupun dengan lingkungan sekitar. Jadi emosi Anda dan diri. Di sini emosi Anda dan diri juga merupakan bagian fundamental dari kita punya pengalaman sebagai manusia ataupun lingkungan sekitar. Jadi di sini emosi juga dapat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, ataupun kita berinteraksi dengan sekitar kita. Jadi kita perlu tahu apa itu emosi. Emosi di sini adalah respon fisiologis atau sebuah kognitif yang terhadap perilaku kita yang merupakan suatu rangsangan dari pribadi kita sendiri itu yang dapat berupa emosi positif maupun emosi negatif. Itu dari ada satu ahli yang bernama Ortega dan Jensen itu mengatakan bahwa emosi sesuatu yang kita alami itu adalah sesuatu yang memang benar-benar kita alami. Jadi tidak secara yang sengaja ataupun kita membuat emosi. Lalu ada beberapa emosi yang biasa kita rasakan. Yang pertama itu emosi gembira atau kegembiraan. Itu merupakan dari perasaan kita atau hal-hal yang kita rasakan, seperti senang, bahagia, sedih. Itu juga merupakan suatu perasaan atau suatu kegembiraan yang kita rasakan. Dan yang kedua ada kesedihan. Kesedihan di sini merupakan suatu perasaan yang contohnya kehilangan atau duka itu, dan suatu rasa yang kita kesepian. Itu yang kita biasa mengatakan bahwa ini kita merasa sepi, dan itu juga termasuk dalam perasaan yang sedih. Dan yang ketiga adalah kemarahan, perasaan marah atau frustasi seperti itu, dan adanya rasa ketakutan, dan itu perasaan-perasaan cemas atau khawatir yang terkadang kita rasakan atau timbul dalam diri kita masing-masing. Lalu ada juga, kenapa tadi saya bilang ada emosi positif dan negatif, karena kadang-kala dalam kehidupan kita itu kan biasa ada emosi positif dan negatif, tapi yang terjadi kebanyakan itu emosi positif. Betul ya teman-teman? Tetapi ada juga hal yang menyenangkan, yaitu adanya emosi positif. Inilah yang kita perlu pelajari. Kalau teman-teman dapat dalam psikologi positif, berarti kita berbicara tentang hal positif, kesejahteraan, kedamaian, gitu. Jadi kita perlu tahu apa itu emosi positif. Kenapa harus emosi positif? Di sini emosi positif itu juga merupakan hal yang dampaknya sangat besar. Jadi dampaknya sangat besar yang dapat mempengaruhi atau suatu hal yang bisa membuat kesehatan mental kita dan kesejahteraan kita. Jadi emosi positif ini juga bisa meningkatkan kita punya ketahanan terhadap suatu masalah atau stres atau kekhawatiran, kecemasan. Itu juga yang bisa mendorong dan meningkatkan kita punya hubungan. Kenapa kita harus perlu pelajari emosi positif? Karena itu juga yang akan membentuk kita punya kepribadian dan bisa mengatur kita punya kesejahteraan mental atau yang biasa kita sering hadapi, yaitu stres, kecemasan, takut, khawatir berlebihan. Lalu manfaat dari emosi positif. Jadi ada manfaat yang kita dapat dari emosi positif ini, itu bisa meningkatkan kita punya
pikiran ini terlalu sempit deh. Lu bisa pikir ke depan itu kemana. Lu harus berpikir yang secara baik, yang secara positif, yang secara dingin. Nah, lalu dari positif itu ada pikiran itulah yang menentukan kita punya tindakan. Jadi kalau pikiran yang sesat, maka tindakan juga sesat. Tapi kalau pikiran yang positif, tindakan ke depannya juga positif. Lalu yang kedua itu emosi positif membandingkan emosi negatif. Jadi walaupun banyak emosi negatif dari berbagai situasi yang membuat kita langsung emosi positif, emosi negatif, misalnya marah, khawatir yang berlebihan atau merasa cemas, itu juga dengan adanya emosi positif, kita belajar dari emosi positif itu juga bisa mampu untuk kita mengendalikan emosi negatif. Dan yang ketiga, emosi positif bisa meningkatkan ketahanan dan membangun kita punya psikologis atau mental kita, yang tadi sudah saya sebutkan, dan bisa juga dapat memicu spiral atau perkembangan yang meningkat. Jadi banyak manfaat dari emosi positif ini. Lalu cara untuk meningkatkan emosi positif ini bagaimana? Cara untuk meningkatkan emosi positif ini bisa melalui latihan emosi positif itu bisa kita kembangkan. Nah ini juga kan perlu untuk bisa menumbuhkan kita punya rasa yang kadang kita tidak bersyukur dengan kehidupan kita. Ini juga dapat mengembangkan kita punya rasa syukur. Jadi misalnya kalau kita biasa sering emosi negatif ya, kalau dengan kita menggunakan emosi positif itu juga dapat bisa meningkatkan atau mengembangkan kita punya pikiran atau rasa yang biasa saja bersyukur, kita bisa bersyukur. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara kita berlatih mindfulness. Nanti teman-teman bisa cari arti lebih dalam lagi dari mindfulness itu, dan kita juga bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya yang menyenangkan tuh kita bisa jalan-jalan dengan kawan-kawan, atau kita bisa berolahraga, atau kita makan. Kan makan juga kita menyenangkan toh. Kalau makan tuh kenyang, pikiran juga positif, maka semua yang ada, semua yang membuat kita berpikiran yang merasa khawatir atau apapun itu bisa kita kendalikan itu. Dan cara-cara untuk meningkatkan emosi positif, di sini yang tadi saya sudah sebutkan, ada mindfulness, ada rasa syukur, lalu aktivitas yang menyenangkan dan bisa membuat kita punya hubungan dari yang kita rasa kita sendiri, kita bisa membangun hubungan yang luas dengan orang-orang, itu bisa lebih sejahtera lagi. Yang dulu kita takut tinggal dengan orang, atau kita takut mau bergaul dengan orang-orang, atau berbicara kasar atau berbicara nilai itu kurang baik. Nah, tapi dengan cara kita belajar untuk meningkatkan emosi positif, kita bisa melihat dan hubungan yang baik dengan orang. Jadi kita sampai perlu mengambil atau berpikiran yang negatif duluan, tapi kita berpikiran yang positif. Oke teman-teman, nanti untuk selanjutnya ada keseimbangan emosi, itu teman saya yang akan membawakan. Jadi teman-teman bisa simak lebih dalam dan lebih fokus lagi, karena ini juga materi juga yang akan membantu teman-teman bisa dapat menerapkan dalam kehidupan setiap hari. Baik, dan kita lanjutkan di bagian keseimbangan emosi kita. Nah, dalam keseimbangan emosi ini penting untuk kesehatan mental kita, dan perlu untuk kita mengenali dan kita menerima dan kita mengelola emosi kita untuk menjalani kehidupan kita, karena
ketika kita mengelola emosi kita itu adalah kunci yang menjalani kehidupan kita yang akan lebih baik, karena semua itu kita yang atur untuk emosi kita, baik itu emosi negatif maupun emosi positif. Dan ada juga kecerdasan emosional IQ. Nah, dalam kecerdasan emosional itu kemampuan untuk kita memahami dan kita mengolah itu untuk kita bisa menggunakan emosi dengan yang efektif. Nah, untuk IQ ini penting untuk kita bisa membangun hubungan, untuk kita bisa mencapai tujuan dan kita bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Itu dari kecerdasan ketika kita melakukan kecerdasan emosional IQ. Terus yang selanjutnya itu tentang Monsel IQ, Mayer, Salovey, Caruso. Nah, dalam Monsel IQ ini dia menceritakan atau dia membahas tentang model yang komprehensif untuk mengukur kecerdasan emosional kita. Nah, model ini mencakup 4 cabang yang utama, itu tentang persepsi emosi, pemikiran emosional, pemahaman emosi, dan manajemen emosi kita. Nah, ada juga tips-tips untuk kita bisa pemantauan diri kita dalam emosi itu. Melalui pemantauan diri kita dapat memahami emosi kita lebih baik dan kita bisa mencatat emosi, kebiasaan kita dan pola pikir agar bisa dapat membantu kita dalam meningkatkan kesejahteraan kita. Nah, ada juga manajemen untuk emosi positif. Nah, dalam manajemen emosi positif ini bisa melibatkan strategi untuk kita bisa memperkuat emosi positif dan bisa mengurangi emosi negatif kita. Dan itu juga bisa menumbuhkan rasa bersyukur dan kita bisa berlatih mindfulness kita dan kita bisa meluangkan waktu untuk hobi dan kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Oke teman-teman semua, kita punya materi sudah selesai dan pesan dari saya dengan kita sama-sama belajar tentang emosi positif. Itu kita pergunakan emosi positif baik itu di dalam internal kita atau dalam pribadi kita maupun eksternal atau di lingkungan luar. Jadi dengan menggunakan emosi positif ini segala emosi negatif yang membuat kita stres, khawatir maupun kita cemas itu bisa dapat kita kendalikan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita ke depan.